Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Haji Kaswari. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda baik-baik saja pada hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini merupakan video PKDB tahun 2025 PTP UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk merancang bagaimana perencanaan dalam proses pembelajaran. Untuk apa? Hal itu perlu kita lakukan, tujuannya adalah pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu agar bisa lebih maksimal. Dan terpenting, guru harus bisa membuat dan menyusun perencanaan pembelajaran. Oke, maka kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu satu, Anda harus analisis kurikulum, yaitu menelaah visi, kemudian misi, lalu tujuan dan juga kompetensi dasar yang telah diamanatkan. Kemudian, mengidentifikasi capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian, yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan sesuai dengan jenjang perkembangan dari peserta didik. Kemudian, selanjutnya adalah kita harus menggunakan yaitu acuan taksonomi Bloom. Nah, ini perlu kita perhatikan agar nanti dalam menentukan tujuan pembelajaran itu lebih efektif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam bentuk learning outcome dan juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi karakter peserta didik, meliputi tingkat usia, latar belakang sosial, gaya belajar, kebutuhan khusus, dan juga motivasi belajar mereka. Karena tingkat usia itu sangat mempengaruhi dari hasil pembelajaran. Jadi ketika ada anak itu usianya baru 7 tahun, itu akan berbeda dengan anak yang sudah usianya 8 tahun. Kemudian latar belakang sosial. Kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang mempunyai orang tua yang lebih kaya atau mungkin orang tuanya miskin, dan juga kita tidak boleh memandang agamanya itu apa. Apakah agamanya ini, apakah agamanya itu. Nah, itu tidak boleh kita beda-bedakan. Kita sama ratakan seperti amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah ini sangat penting dalam menyusun pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Jadi identifikasi peserta didik ini langkah pentingnya adalah menyusun pendekatannya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta tujuan dari pembelajaran. Yang selanjutnya, materi itu harus relevan dan juga mutakhir dengan keadaan sekarang ini. Jadi contoh relevan itu, kalau sekarang zamannya era digital, maka kita harus menyesuaikan materinya sesuai dengan era digital dan isu-isu terkini. Yang pasti bukan isu sound horeg ya. Oke, kemudian harus disesuaikan juga dengan tingkat perkembangan kognitif siswa kita. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita harus menentukan strategi dan metode pembelajarannya. Ini sangat penting. Karena apa? Pemilihan pendekatan seperti metode ceramah, diskusi, problem based learning, kemudian discovery learning, project based learning dan sebagainya itu nanti akan sangat mempengaruhi hasil belajar dari siswa-siswa kita. Kenapa? Karena metode dan media yang tepat itu akan mudah diterima oleh siswa, begitu. Jadi kita lanjutkan, strategi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan, ya, kemudian materi dan juga karakteristik dari peserta didik kita. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Kalau bisa, kita akan lanjut ke pokok bahasan selanjutnya.
Oke, kita lanjutkan. Poin selanjutnya yaitu merancang media dan sumber belajarnya. Nah, ini harus kita rancang supaya apa? Bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswa kita. Nah, media ini bisa berupa gambar, video, PowerPoint, alat peraga, e-learning dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan medianya, maka kita harus mencari sumber belajarnya. Sumber belajar ini bisa berupa buku teks, kemudian artikel dari internet, kemudian lingkungan sekitar kita, dan sumber-sumber lokal yang ada. Tinggal kearifan lokal di sekeliling panjenengan itu apa, kita bisa sesuaikan supaya siswa itu lebih bisa untuk menangkap materi yang ada. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam penyusunan ini umumnya ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada yang namanya apersepsi, kemudian motivasi, dan selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Poin yang kedua yaitu kegiatan inti. Apa itu kegiatan inti? Di mana kegiatan inti ini ada yang namanya eksplorasi, mengeksplorasi bagaimana kemampuan siswa untuk melihat tingkat kecerdasan siswa yang ini seperti ini, tingkat kecerdasan siswa yang sebelah sini seperti ini dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan elaborasi dan juga yang terakhir kegiatan inti ini ditutup dengan konfirmasi seperti itu. Dan langkah yang terakhir dalam pembelajaran itu harus ada penutup, di mana penutup ini ada yang namanya refleksi, umpan balik, dan juga tindak lanjut. Apa refleksinya? Nah, mengingat materi-materi yang sudah diberikan pada pembelajaran di awal. Kemudian umpan baliknya, guru menanya kepada siswa, apa yang telah dipelajari, bisa memahami atau tidak. Nah, itu. Kemudian tindak lanjutnya adalah memberikan sebuah ujian. Apakah itu ujian tertulis atau bisa juga ujian non tertulis. Ini. Oke, paham? Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan yaitu menentukan teknik dan instrumen penilaian. Ini perlu kita lakukan ya, yaitu dalam menentukan jenis penilaian maka kita perlu mengetahui yang namanya diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Ini harus kita tahu. Nah, untuk apa? Untuk lebih memudahkan kita dalam membuat jenis penilaian. Kemudian selanjutnya adalah instrumennya sekarang. Nah, instrumen ini ada namanya tes tertulis, ada observasi, ada rubrik, penilaian proyek, dan juga portofolio. Dan masih banyak lagi, tergantung panjenengan semuanya mau pakai model instrumen yang mana. Dan yang terakhir dalam penentuan teknik instrumen penilaian ini adalah penilaian autentik berbasis host. Ya. Higher order thinking skill. Nah, ini sangat dianjurkan untuk apa? Mengetahui apakah bisa siswa itu mengerjakan soal yang sulit, bisa atau tidak, apakah bisa siswa itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tingkat kesulitannya itu tinggi. Nah, ini perlu kita lakukan. Yang terakhir adalah menyusun RPP-nya atau modul ajar. Nah, ini perlu kita lakukan supaya nanti ketika kita mengajar sesuai dengan urut-urutannya, tidak kemana-mana. Kita punya itu benang merahnya, sampai mana, sampai tujuannya mana. Lah, bagaimana cara membuatnya? Maka semua komponen-komponen di atas kita rangkum dalam dokumen RPP atau modul ajar yang sistematis dan siap digunakan dalam rangka pembelajaran. Nah, RPP yang baik dan modul ajar yang baik itu yang bagaimana? Ketika Anda membuat RPP yang baik, itu adalah di mana ketika ada orang lain yang membacanya, dia langsung bisa mempraktekkan. Itu adalah RPP yang baik. Jadi tidak perlu dia harus mengangan-angan ini seperti ini, seperti ini, enggak. Tapi ketika dia membaca, dia langsung bisa, oh, guru harus melakukan ini, oh, siswa harus melakukan ini. Nah, itu bisa dikatakan sebagai RPP yang baik. Oke, jelas ya? Nah, sekarang tugas untuk panjenengan semuanya adalah buatlah RPP seperti apa
yang telah kita pelajari langkah-langkahnya tadi. Nah, maka nanti ketika sudah buat dalam bentuk dokumen Word aja, bisa Anda kirim ke email saya ya. Email saya ada, alamatnya adalah ajiariza@iaiamc.ac.id. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa diulas kembali video ini dari awal supaya Anda lebih bisa memahami apa isi dari video ini. Oke, jika konten ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda dan ajak teman-teman Anda untuk belajar tentang bagaimana cara atau langkah-langkah dalam penyusunan proses pembelajaran. Nah, maka sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen apapun. Nanti insya Allah saya balas jika mungkin saya tidak sibuk. Oke, selamat beraktivitas, salam sehat, afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.